welcome to online service Rock Samarinda. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda di minggu ini. Happy birthday and happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Semoga berkat dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai Anda semua. Rock Beloved, kini kami hadir menyapa Anda setiap hari melalui program Daily Devotion setiap hari Senin sampai Kamis, Intimate Worship setiap hari Jumat, dan Father Message pada hari Sabtu. Dan semua itu dapat Anda saksikan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau sosial media Rock Samarinda setiap jam 6 pagi. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan secara online melalui nomor rekening dan scan QR Code berikut ini. Rock Beloved, sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Pastor Kesia Lydia. Dan ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Anda telah menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Selamat beribadah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, dan kebesarannya yang tidak terduga. Haleluya. Oh, layaklah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau
raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I'll 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 raise a hallelujah. Come on. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. Hey. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on. I'm gonna sing in the middle of this song, louder and louder. You're gonna hear my praises roll. Up from the ashes, hope will arise. That is the feeling
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini, Tuhan masih berikan kesehatan bagi setiap kami, bahkan berkati setiap kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa dari Bapak Presiden hingga seluruh jajarannya, dari pemerintah pusat hingga ke daerah Tuhan. Tuhan berikan hikmat surgawi Tuhan. Ada jalan keluar di setiap permasalahan yang ada Tuhan. Dan kami percaya Indonesia keluar menjadi pemenang dan nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman, beserta dengan keluarganya Tuhan, di dalam masa-masa saat ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan yang lebih lagi, Tuhan berikan hikmat Tuhan, Tuhan berikan kesehatan terbaik, sehingga apapun keputusannya Tuhan, biar itu menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk setiap jemaat GBI Rock Samarinda, di Samarinda dan Tenggarong Tuhan. Diberi kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kemurahan, cinta dan kasih Tuhan bagi setiap jemaat GBI Rock Samarinda dan Tenggarong Bapak, sehingga kami dapat mengakhiri masa-masa ini Tuhan dengan berkemenangan dalam Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap taburan, untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati berkali-kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami alaskan seluruh doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus, for your blessing in our life. We want to say thank you, Lord. We are living in your favor upon us, upon our family, and upon our generation. Thank you, God. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and give you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
believe in you, God. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and your 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, and the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for believe in you, God. Trust in you, Jesus. More than enough for me. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming, and the going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap di hari Minggu ini Anda siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siap diberkati, kita siap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan judul dunia lain. Tapi yang saya akan bicarakan bukan suatu yang bersifat horor ya, atau suatu yang seram begitu. Tetapi saudara mau pakai nama dunia lain boleh, kerajaan lain, pemerintahan lain, ataupun alam lain, whatever. Yang penting pengertiannya kita dapat. Apa yang sedang kita bicarakan? Oke, yang pertama, apa yang akan kita bahas? Hukum-hukumnya mungkin kelihatan berlawanan dengan hukum-hukum natural, hukum-hukum alam yang ada. Tetapi sesungguhnya apa yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang mengatasi, bukan berlawanan. Kenapa? Saya akan mulai bicara dengan Kejadian pasal 1 ayat pertama. Di sana ada firman yang berkata, in the beginning, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Di sana kita melihat demonstrasi dari kuasa Sang Kreator, kuasa Sang Pencipta ya. Kalau kita membaca kitab Kejadian 1 dan seterusnya. Tetapi yang menarik di kitab atau Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1 muncul kembali kalimat yang sama. In the beginning. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan dalam Dia dan seterusnya. Tetapi di Yohanes 1 ayat pertama dan seterusnya, yang kita bisa tangkap di sana, yang disoroti adalah kasih dari Sang Kreator atau kasih dari Sang Pencipta, bukan sekedar kuasanya, saudara. Karena di Yohanes 1 ayat 11 berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Dan di Yohanes pasal ketiga ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita gabungkan di Kejadian berbicara tentang kuasa Allah dan histori penciptaan dunia. Kemudian di kitab Yohanes dikatakan tujuan Allah, bahwa manusia itu pusat perhatian Allah, sehingga Dia sendiri rela datang kepada milik kepunyaannya, rela menyelamatkan, bahkan memberikan anaknya yang tunggal. Maka kita akan tahu bahwa bumi dan penduduknya, yaitu manusia, itu adalah sesuatu yang sangat penting di mata Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan kitab Kejadian. Karena kalau kita pelajari urutan penciptaan, kita akan tahu bahwa benda-benda penerang di langit dan sebagainya, bintang-bintang, mereka diciptakan untuk menerangi bumi. Bumi adalah pusatnya. So saudara, hukum yang ada yang kita kenal, hukum alam, hukum natural, yang bisa kita rasakan, kita alami setiap hari dari panca indera kita, semuanya itu berasal dari Allah juga. Allah tidak melawan hukum itu. Tetapi ketika kita beroperasi di dalam satu alam atau satu kerajaan atau satu dunia lain, ya, the kingdom of God, saudara, kerajaan Allah itu di mana orang panggil dunia supranatural, di mana kuasa Roh Kudus bekerja, saudara, maka hukum alam tadi, saudara, itu kelihatannya seperti tidak berlaku. Jadi mengatasi hukum alam tersebut. Itu yang kita akan bahas hari ini. So Tuhan begitu mengasihi dunia, solusi bagi kejatuhan manusia bahkan sudah Tuhan rancangkan dan Tuhan sediakan dari sejak semula, saudara. Oke, sekarang berbicara di dalam bumi yang sama saja. Bumi yang sama. Ada daerah tropis, ada daerah yang banyak mengalami musim dingin, saudara. Saya ambil contoh ya, saudara, bahwa di bumi yang sama hanya karena lokasi yang beda bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang berbeda dan hasil yang berbeda. Salju. Bagi orang-orang yang tinggal di negara tropis, saudara ya, pengalaman pertama bertemu dengan salju, baik itu orang dewasa, baik itu anak-anak, seringkali kita baca di media, di mana orang menuliskan, orang men-sharingkan ya pengalamannya, saudara ya, itu sangat menarik gitu ya, bagi mereka something magical yang luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang tinggal di wilayah bersalju lain, saudara, ya
Kalau dulu anak saya, bagi saya ada satu pengalaman menarik. Yang kecil, si Vel pertama kali lihat salju turun dari langit, dia julur-julurkan lidahnya untuk jilat-jilat salju, saudara. Nah saudara, tapi bagi orang-orang yang tinggal di wilayah bersalju, mereka bahkan serok salju itu, mereka singkirkan itu, saudara. Itu di bumi yang sama ya, hanya karena beda wilayah. Apalagi ketika kita berbicara mengenai dunia yang lain atau alam yang lain, frekuensi yang lain, saudara, kerajaan yang lain, saudara. Nanti kita akan lihat firman Tuhan yang mengupas tentang hal-hal tersebut. Yang pertama, suatu saat saya kepingin tahu bagaimana sebenarnya orang-orang Kristen digambarkan di zaman dulu. Ada satu skrip, satu tulisan yang ditulis pada abad kedua, ya, tanpa nama, tetapi ditulis dalam bahasa aslinya itu Yunani. Digambarkan tentang orang Kristen. Saya akan ambil cuplik beberapa saja supaya pendek, supaya singkat. Dikatakan begini, mereka itu, orang-orang Kristen dipanggil mereka. Mereka itu tidak dikenal sebagai Kristen karena punya bahasa daerah sendiri atau tinggal di wilayah tersendiri. Tetapi mereka dikenal sebagai orang Kristen karena hal-hal yang berikut. Yaitu yang pertama, mereka itu membaur dengan orang-orang asli penduduk setempat. Jadi kalau daerah Kalimantan ya mereka seperti orang Kalimantan. Di Jawa seperti orang Jawa. Ya sudah, makanannya sama, pakaiannya sama, kesehariannya sama, sudah. Tetapi what they believe, apa yang mereka percaya dan mereka lakukan berbeda. Dikatakan di negara tempat mereka tinggal, mereka bisa bersikap, bahkan di tempat kelahirannya sendiri, bersikap as a stranger, sebagai orang asing, orang pendatang. Dikatakan they have a common table but not a common bed. Mereka bisa sharing makanan bersama, tetapi tidak pernah sharing ranjang bersama. Dengan kata lain, punya kekudusan di dalam pernikahan mereka. Itu mereka dikenal di dalam hal itu. Mereka tinggal di dalam daging, tetapi mereka tidak hidup mengikuti aturan-aturan daging. Mereka melalui hari-hari mereka di muka bumi, but they are citizens of heaven. Tapi mereka menyebut diri mereka warga negara surga. Mereka mentaati hukum-hukum yang sudah tertulis, hukum-hukum pemerintah setempat dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, hidup mereka melampaui hukum-hukum itu. Itu yang saya ingin bahas. Mereka ikut hukum-hukum itu, mereka taat kepada hukum-hukum itu, tetapi hidup mereka mengatasi hukum-hukum itu. Nah kok bisa, saudara? Yesus pernah diuji di poin ini. Dikatakan, boleh nggak bayar pajak kepada kaisar? Yesus tanya, tulisan siapa, gambar siapa di uang itu? Mereka berkata, kaisar. Kalau begitu berikan kepada kaisar apa yang memang harus kamu kembalikan pada kaisar. Berikan kepada Allah apa yang kamu berikan kepada Allah. Saudara, orang-orang Kristen ini mereka obey, mereka taat. Dan ketika mereka dibunuh, bagi mereka itu permulaan kehidupan, restore to life, mereka dihidupkan kembali. Mungkin beberapa mereka terlihat miskin, tetapi mereka membuat banyak orang menjadi kaya, saudara. So mereka orang-orang yang berbeda, mereka dikenal sebagai orang-orang yang berbeda, saudara. Saudara, saya akan ajak Anda melihat satu ayat di mana Anda bisa melihat yang saya tadi katakan, kerajaan lain, dunia lain, alam lain, saudara, pemerintahan yang lain. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ada satu cerita. Pada saat itu Raja Aram yang saat itu berperang dengan Israel, karena dia selalu tidak pernah bisa berhasil siasatnya, selalu ketahuan sama bangsa Israel. Kemudian dia akhirnya tahu, oh karena nasihatnya Nabi Elisa di Israel, Israel selalu menang. Kemudian dia mau tangkap Nabi Elisa ini. Dia kepung kotanya Elisa. Dan Alkitab berkata, pagi-pagi hari ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Saya stop sampai sini dulu. Dia melihat ada tentara, kuda dan kereta sekeliling kota mengepung. Dia melihat loh dengan indera yang alami yang kita punya. Dunia yang sama, yang natural yang kita hidupi sehari-hari. Dia melihat. Terus dia berkata, celaka, apa yang akan kita perbuat? Di ayat 16, Nabi Elisa menjawab. Jawabnya, jangan takut,
Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Pada saat dia berkata jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita. Itu sudah terjadi, tapi tidak terlihat. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata bujangnya, mata hambanya, supaya ia melihat. Dari tadi kan sudah melihat, tetapi dibilang belum melihat. Terus dikatakan, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa, yaitu pasukan surgawi, tentara surgawi untuk melindungi Elisa. Nah saudara, ini sangat menarik karena ini momen yang sama persis. Bukan alam natural, terus kemudian kingdom of God atau alam supranatural datang. Bukan. Tetapi pada momen yang sama sudah tersedia di sana. Hanya belum terdeteksi. Ya saudara ya, dikatakan begitu mata rohaninya terbuka, langsung dia melihat perlindungan Allah itu. So kita bisa belajar, kadang-kadang hal-hal yang ajaib, miraculous, hal-hal yang mujizat-mujizat itu sebenarnya sudah tersedia beriringan di tempat yang sama dan waktu yang sama dengan ketika saat kita melihat masalah itu ada. The problem is, apakah kita melihatnya apa enggak? Itu saja masalahnya. Begitu hambanya itu melihat, kelar, kekhawatiran buyar, ketakutan selesai. Ayat ini sungguh-sungguh menggambarkan bahwa ada suatu pemerintahan yang lain, ada suatu kerajaan yang lain, ada suatu alam yang lain, ada suatu dunia yang lain. Di saat yang sama, di tempat yang sama loh. Bukan nun jauh di sana, bukan nanti. Tetapi di momen yang sama, beroperasi pada saat yang sama. Hanya saja terakses atau tidak, itu saja yang membedakan. Terakses atau tidak. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup, bahkan mendemonstrasikan sesuatu dari kingdom of God itu. Segala sesuatu yang datang dari kerajaan Allah itu, pemerintahan Allah itu, dunia supranatural itu. Mana Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Poin pertama, dibutuhkan right understanding, yaitu pengetahuan dan pengertian yang benar. Tentang apa? Siapa kita? Tadi dikatakan di Filipi 3 ayat 20 berkata, but our citizenship is in heaven. Kewarganegaraan kita adalah di sorga. Saudara, Anda punya understanding yang benar tentang satu ayat pendek ini saja, itu akan merubah seluruh konsep. Karena Anda tahu Anda punya hak untuk mengakses semua yang ada di dalam kerajaan itu. Karena kita warga negaranya. Sekali Anda tahu, aku adalah warga negara surga, aku punya akses atas semua itu. Pola pikir kita, cara kerja kita, semuanya akan berbeda. Karena memang di dalam kingdom of God, banyak hal akan terlihat so different dengan apa yang kita kenal secara natural. Contoh hukum-hukumnya. Kamu akan ditinggikan apabila kamu merendahkan dirimu. Nah kan beda sudah. Kamu akan mengalami kepenuhan bila kita rela mengosongkan diri kita. Beda kan? Yesus mengosongkan dirinya. Sebab itu ia ditinggikan. Ia mengalami kepenuhan. Dikatakan juga, kepenuhan kita tidak pernah diukur dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita berikan. So, hukum-hukumnya beda. Aturan mainnya beda, saudara. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita citizenship, kita warga negaranya, kita tidak punya keberanian untuk mengakses semua yang ada di sana. Jadi sadari, segala sesuatu di sana akan berbeda. Kita akan menghadapi segala sesuatu dengan pola pikir yang berbeda, cara yang berbeda. Pertama, right understanding tentang siapa diri kita. Yang kedua adalah dibutuhkan mata iman untuk melihatnya beroperasi. Dibutuhkan mata iman untuk melihat kerajaan Allah itu beroperasi dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, kalau mau melihat demonstrasi iman yang ditulis banyak dengan jelas dirangkum di dalam Alkitab di Ibrani pasal 11. Tapi di Ibrani pasal 11 juga kita akan ketemu kata taat berkali-kali. Karena iman itu, iman yang sejati pasti akan diikuti dengan ketaatan di dalamnya. Saya akan bacakan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah loh. Iman timbul karena dia mendengar petunjuk Allah. Firman Kristus. Jadi jangan ada lagi di antara kita ya saudara yang tumpang tangan kepada mobil orang. Dalam nama Yesus aku beriman, kamu jadi punyaku. Tumpang tangan kepada istri orang. Jangan ya saudara ya. Petunjuk Allah, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Dengan iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Memang belum kelihatan. Karena itu butuh iman. Dengan taat, Nuh taat, Abraham taat, Musa taat. Taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman dia taat untuk mempersiapkan sesuatu yang akan membawa keselamatan. So butuh mata iman untuk melihat itu beroperasi. Pada saat zaman Nuh ada banyak orang pasti menghujat Nuh. Ngapain kamu bangun bahtera di atas gunung? Are you crazy? Kamu gila apa? Ya sudah ya. Tetapi Nuh tetap taat. Karena dia sudah melihat sesuatu. Dan karena imannya, Alkitab berkata, karena imannya ia menghukum dunia. Karena dia sangat percaya hujan itu turun saudara. Saya ulangi, karena imannya, karena dia sangat percaya hujan turun. Dan hingga membuat banjir besar umat manusia pada saat itu. Kebanyakan dari mereka binasa oleh banjir itu saudara. Sedang Nuh menerima kebenaran dan dia diselamatkan. Saudara lihat, iman ya, mata iman yang terbuka, iman kita kepada Tuhan bisa membuat kerajaan Allah itu beroperasi, menerobos, masuk, terlihat nyata di alam natural. Kita akan buka bersama-sama contoh kedua. Di Kejadian 26 ayat 1 sampai 5 ada kisah pada masa kekeringan ditulis begini. Ada masa kelaparan, kekeringan, bukan masanya Abraham, tapi ini masanya Ishak. Sudah ditulis spesifik. Kita bisa belajar sesuatu. Bahwa setiap generasi punya masa kesulitannya sendiri. Tidak perlu membanding-bandingkan. Aduh, zaman papa dulu susah, zaman mama dulu susah. Zaman anak kita punya kesusahannya sendiri. Tetapi setiap generasi punya jawabannya sendiri dengan hikmat yang Tuhan punya. Abraham pergi ke Mesir, tapi pada waktu Ishak, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Dwell in this land. Tinggallah di negeri ini. I will be with you and bless you. Aku akan bersama-sama dengan engkau dan aku akan memberkati engkau. So Ishak mendengar loh firman itu. Ishak mendengar firman itu dan Tuhan tidak selesai sampai situ. Tuhan berkata, bagimu dan bagi keturunanmu aku akan berikan tanah ini. Aku akan menepati sumpah yang kujanjikan kepada Abraham bapakmu. Ini menarik. Dia mengingatkan Ishak, kamu anaknya Abraham. Abraham bapakmu. Karena di ayat 5 Tuhan juga berkata, because Abraham, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Tuhan ingatkan, kamu anaknya Abraham. Dan Abraham itu taat loh Ishak. Abraham itu mendengarkan firmanku. Abraham memelihara segala ketetapan dan hukumku. Kamu anaknya Ishak. Dwell in this land, I will be with you, I will bless you. Saudara, saya punya satu pengalaman. Saya masih kecil, papi saya Holland Spreken, tapi saya nggak bisa bicara bahasa Belanda. Jangan aja saya bicara bahasa Belanda, tapi saya ngerti sedikit-sedikit. Papi saya sering berkata pada saya, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kundun. Maafkan saya kalau mungkin tidak fasih, tapi intinya berkata begini, jangan tunda sampai besok apa yang kamu bisa kerjakan hari ini. Dan sampai hari ini di rumah saya itu biasa begini pada anak-anak saya. Ayo cepet. Kalau bisa kamu kerjakan sekarang, jangan kamu tunda besok. Ayo cepet, jangan buang waktu. Itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan saya untuk tidak membuang-buang waktu. Ada lagi satu nasihat beliau yang dia sering berkata, nama baik itu paling penting, lebih penting dari lain-lainnya. Dan ternyata Alkitab berkata yang sama.
nama baik lebih penting daripada kekayaan besar. So, Tuhan sedang berkata, Ishak, Abraham itu bapakmu. Abraham itu taat, Abraham itu menuruti perintah-perintahku. Kamu anaknya Abraham, kamu punya karakter obey. Ini berkaitan dengan tadi yang poin pertama yang kita bahas. Your citizenship is in heaven. Kewarganegaraanmu adalah di sorga. Bapakmu adalah raja di atas segala raja. So kita diingatkan siapa diri kita supaya sikap kita itu pantas, sesuai dengan siapa diri kita sebenarnya. So saudara, jangan pergi ke Mesir. Mesir menggambarkan tentang dunia, pola dunia. Kalau secara natural ya saudara, secara dunia, kalau menghadapi kesulitan, kekeringan, kelaparan, apa yang orang lakukan? Satu, memangkas pengeluaran-pengeluaran. Kedua, mungkin menabung sebisa mungkin. Ketiga, mungkin kalau perlu kerja lembur-lembur overtime ya saudara, untuk bisa menghasilkan lebih. Kalau perlu rangkep 5 pekerjaan ya. Tetapi Tuhan berkata, jangan lari pada cara dunia. Aku punya caraku untukmu Ishak. Ya, saudara, tinggallah di negeri ini, berlaku setia karena aku berserta dengan kamu. Saudara, tidak ada satu ayat pun yang secara spesifik mengatakan kepada Ishak, taburlah benihmu, nggak ada loh. Saya sudah baca, nggak ada di sini Tuhan pernah berkata Ishak menaburlah, nggak ada. Tuhan cuma berkata tinggallah di sini, aku berserta kamu, aku memberkati kamu. So, Ishak menabur itu dari akal sehatnya. Karena akal sehat manusia secara natural adalah kalau kamu menabur, kamu akan menuai lebih banyak dari yang kamu tabur dong. Menabur 1 biji mangga, Anda enggak mungkin tuai satu biji mangga kan. Nah itu akal sehat. Tetapi saat-saat sulit, kekeringan dan semuanya bisa membuat orang kehilangan itu semua dan membuat mereka takut untuk menabur. So di saat itulah Ishak hanya melakukan apa yang bisa dicerna dengan akal sehatnya. Dia menabur, dia punya common sense. Tapi yang membedakan adalah dia menabur dalam iman. Karena itu di tengah-tengah masa kekeringan, imannya dia muncul dari mana? Bahwa Tuhan berkata, I will bless you. Dan Alkitab berkata, Tuhan membuat Ishak dalam tahun yang sama mengalami panen 100 kali lipat. Saya ulangi, dia menuai 100 kali lipat dari apa yang dia tabur. Dan dikatakan dia menjadi tambah kaya, sangat diberkati Tuhan. Saudara, ketika orang-orang lain hidup di dalam ketakutan, Ishak menabur. Ketika orang-orang lain ketakutan bahwa yang percaya, mereka yakin bahwa yang terburuk akan terjadi, Ishak tetap menabur. Ketika orang-orang lain sedang merencanakan bagaimana kalau mengalami kegagalan, Ishak tetap menabur. Ketika orang-orang lain menahan-nahan, Ishak tetap menabur. Dengan kata lain, Ishak tidak dikuasai dengan ketakutannya akan kelaparan, tetapi Ishak menanam di dalam iman. Karena itu di Amplified Bible dikatakan di Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, dan Ishak planted, menanam seed in that land as a farmer. Sebagai seorang petani, dia melakukannya dengan iman akan penyertaan Tuhan. Saudara, saya berdoa di dalam masa apapun dalam kehidupan kita sungguh melihat dunia yang lain, yang orang luar panggil dunia yang lain tuh, hidup di alam yang lain tuh. Tapi kita tahu kita hidup di bawah pemerintahan yang berbeda itu beroperasi sampai menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Sampai kita dapat dibedakan, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya iman saudara tetap kuat di dalam masa ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari angkat bersama roti di tangan kanan kita. Kita akan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau membuktikannya Tuhan dengan Engkau mati di kayu salib bagi kami. Kami terima tubuh Kristus ini. Kami percaya, sangat yakin kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Saudara bisa angkat anggur di tangan kanan kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Tuhan.
Kami yakin ada kuasa di dalam persekutuan dengan darah-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya ada pengampunan dosa di dalam Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan kami percaya darah-Mu juga membentengi kami dari segala kuasa-kuasa si jahat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, di dalam masa apapun penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Tuhan memberikan kami sukacita-Mu yang adalah kekuatan kami. Tuhan menyertai keluar masuk kami. Tuhan menjagai keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Tuhan melimpahi kami dengan segala kreativitas, otoritas, kemurahan ilahi, pertemuan ilahi terjadi di dalam segala usaha kami. Tuhan menjadikannya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya di tengah masa-masa ini juga ada penyertaan Tuhan, kesehatan ilahi, proteksi itu Tuhan berikan atas hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima segala berkat-berkat terbaik ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed Sunday. Rock Beloved, terima kasih telah mengikuti online service Rock Samarinda. Online service minggu depan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau melalui aplikasi MyRock. Jangan lupa cek dan follow sosial media Rock Samarinda ya. Stay safe and God bless you.